Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi dengan gue dan seperti biasa kita akan ngulik satu hal yang menarik dan juga dengan kesan juga pastinya. Di episode kali ini, gue akan kembali lagi ngulik soal film dan mungkin juga menarik banget dan juga gue tunggu juga filmnya. Dan hari ini gue bakal ngulik suatu film Julian Eden namanya dan udah barengan gue ada cast filmnya, ada Mas Dimas dan juga Kak Wina. Wina Marino, ya. Gimana kabarnya guys? Baik, Baik alhamdulillah banget, baik. ya. Lagi sibuk apa? Ini lagi mulai keliling ya? Lagi mulai Iya. keliling, ntar akan ada tur beberapa kota gitu Tot juga. beberapa kota ya? Iya. Roadshow ya? Roadshow. Oke. Mungkin sekarang kan main di film Juminten Eden. Ya. Boleh diceritain nggak ini sebagai apa? Oke. Di film Juminten Eden ini saya berperan sebagai Manto. Manto itu adalah love interest dari Juminten. Jadi dia juga suaminya Juminten. Dia anak seorang pedagang. Dia anak seorang juragan garam di kampungnya. Jadi keluarga terpandang. Dan dia jatuh cinta kepada Juminten, seorang gadis tunarungu dan tunawicara. Namun hubungan dia itu tidak disetujui oleh orang tuanya sendiri. Oke. Karena basic story dari keluarganya Juminten yang memang tidak baik di matanya keluarga Manto. Akhirnya Manto dan Juminten memutuskan untuk kawin lari dan keluar dari kampung dan hidup berkeluarga di situ. Akhirnya mereka punya anak dan satu hari mereka memutuskan untuk kembali lagi ke kampungnya karena Manto mendapat kabar kalau ibunya sakit keras. Yang akhirnya membuat mereka harus kembali dan bertemu lagi dengan keluarganya Manto. Namun setelah keluarganya bertemu dengan Juminten, ada hal-hal aneh yang mulai muncul di kehidupan Manto dan Juminten. Hal apa itu? Nah, itu yang nanti akan menjadi highlight di film ini. Oke, menarik. Kalau Kak Winda sendiri sebagai apa? Oke, halo, saya Wina Marino. Saya di sini di film Juminten Eden. Saya berperan sebagai Farida. Farida itu adalah ibu dari Juminten. Oke, ibunya. Oke, Ini ibunya yang Juminten. merestui berarti ya? Enggak, aku merestui. Oh, dong. merestui. Oh ya. Aku merestui. Ya, ya. Aku merestui karena memang Juminten itu adalah anak satu-satunya yang paling aku sayang, apalagi dia mempunyai kebutuhan, maksudnya dia udah tunawicara ya, dan dia mendapatkan cintanya, otomatis saya merestui dan mendukung anaknya kemanapun dia pergi gitu. Oke. Terus mungkin melihat pertama kali ditawarin film ini pertama kali main horor atau gimana? Enggak sih, udah ada beberapa lah. Gimana nih awalnya ditawarin? Oke. Waktu awal ditawarin ini menarik ya buat saya karena ini pertama kali aku mesti harus belajar action fighting. Oke, ada. Iya. Ada fightingnya, jadi memang ada kita ada workshop untuk belajar bela diri itu dan ya pokoknya cara inilah, karena saya sama sekali belum pernah tuh untuk yang action, untuk yang berantem atau bela diri itu aku belum pernah ada itu. Nah itu sih yang paling utamanya kita harus belajar itu, dan kedua kita juga harus belajar bahasa isyarat. Oke, iya, iya bahasa isyarat itu yang butuh waktu juga gitu. Itu dari sebelum main film ini emang nggak pernah, maksudnya ngulik tentang bahasa isyarat atau sedikit tahu atau belum pernah. Makanya ini menariknya nih. Jadi memang kita harus belajar, harus workshop, belajar bahasa isyarat juga. Ya memang ada coachnya yang memang dia juga kebetulan tunawicara juga begitu. Teman tuli, iya. Itu sih yang menariknya. Dulu aku tuh pernah kayak 2000 berapa ya, awal-awal podcast lah ya. Itu ketemu dengan memang teman-teman, aku lupa namanya apa, cuman mereka mengembangkan suatu aplikasi yang seperti Google Translate, tapi untuk teman-teman tuli ya. Teman-teman tuli. Iya. Jadi kayak kita ngetik apa, tapi terkeluar tuh gerakannya kayak apa. Iya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau belajar bahasa Inggris kan biasanya pakai Duolingo gitu kan. Iya. Nah ini kayak gitu. Ada aplikasinya gitu ya. Aku lupa namanya apa. Karena aku nggak terlalu mendalami ya maksudnya. Tapi aku pernah ya beberapa kali pengalaman ketemu dengan teman-teman tuli, mungkin ada yang jadi ojek online misalnya, atau itu juga beberapa. Terus kayak jujur aku sih sendiri kayak pengen belajar juga gitu. Iya.
Kalau kakak sendiri gimana proses belajarnya? Iya, ini menarik banget ya, menarik Iya. banget karena memang kebetulan coachnya itu Ibnu namanya ya. Oke. Dia itu sangat-sangat kooperatif banget dan sangat membantu banget. Kalaupun dia nggak ngerti, kita udah langsung tulis aja di notes atau di apa ini gitu kan ya. Oh, kalau ini begini dia gitu. Jadi memang kooperatif dan selama syuting dia selalu menemani kita. Wow. Jadi kita juga takut salah-salah ya kan, karena memang kita nggak bisa belajar dengan waktu segini kita hafal dengan gerakan dengan ini-ininya gitu kan. Iya. Itu. Oh, Kak Dimas gimana? Soalnya kan sering berinteraksi dengan Iya. taksi kan. Ya, jadi yang menariknya lagi dari peran ini, dari tokoh ini, dia itu berbicara dengan bahasa isyarat. Jadi aku baru tahu ternyata memang mereka membutuhkan ekstra dari segi ekspresi muka. Oke. Jadi biasanya kalau kita ngomongnya normal, karena mereka mencoba untuk bersuara sebenarnya. Teman-teman tuli itu mereka walaupun mereka tuli, mereka tunarungu, tapi mereka tetap berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan suaranya gitu, supaya Oke. jelas didengar oleh orang. Oke. Gitu. Jadi bahasa isyarat itu sebenarnya ketika mereka ngomong sama orang normal itu kayak membantu saja. Tapi Oke. mereka berusaha untuk mengeluarkan suara dan berbicara dengan jelas sebisa mereka gitu, sebisa mungkin gitu. Nah, jadi di sini nih tokohnya Juminten memang dia di sini tunarungu tapi juga tunawicara yang membuat orang-orang sekitarnya khususnya berinteraksi ya, khususnya aku yang menjadi ibunya, yang menjadi anaknya, kita otomatis harus belajar bahasa isyarat. Dan memang waktunya memang singkat, tapi karena ini satu hal yang menarik buat kita ya, challenge buat kita, terus kita juga tertarik mau nggak mau memang ya dengan waktu yang ada itu kita bisa mengoptimalkan sebisa mungkin gitu. Karena kita berharapnya nanti teman-teman dari tunarungu juga pas nonton mereka bisa deliver dari apa yang kita mainkan gitu. Iya. Itu berapa lama proses belajarnya dari Kalau reading total sebenarnya kita 2 minggu ya. Kalau untuk actionnya mungkin kalau nggak salah waktu itu 3 hari apa 2 hari. Untuk belajar bahasa isyarat itu sekitar 4-5 hari ya. 4-5 hari ya. 4-5 harian. Tapi karena kita memang nggak secara seluruhan kita pelajarin ya, tapi kita belajarin kata per kata yang dibutuhkan dari dialog yang ada di cerita. Gitu ya. Itu aja. Oke, jadi ada kesulitan tersendiri nggak ketika mungkin kan di skrip adalah kata kan diimplementasikan ke dalam bahasa isyarat yang harus berupa gerakan gitu. Oh iya karena memang terkadang Ibnu yang jadi coachnya juga bingung ya. Begitu kasih gimana ya cara ininya ngomongnya, karena memang ada beberapa verb yang memang nggak umum buat teman-teman tuli gitu. Oke, contohnya apa? Yang nggak umum? Aku lupa salah satu contohnya, tapi yang aku tahu kebanyakan dari kalau mereka yang biasa pakai bahasa isyarat itu antara subjek, predikat sama objek itu bisa kebalik-balik. Oke. Jadi kayak misalnya kalau kita mau ngomong aku sudah makan, mereka biasanya bisa aku makan sudah tadi gitu. Oh, jadi kebalik gitu. Kebalik gitunya. Jadi kalau buat yang Juminten sendiri sebenarnya mungkin lebih mudah menurutku buat aku ya, karena dia cukup dengan menggunakan bahasa isyarat dan ekspresi muka. Tapi kalau aku harus mensinkronkan antara omongan yang keluar dari bibir aku sama bahasa isyarat yang kadang-kadang tidak sinkron antara tadi yang aku bilang subjek, predikat, objektif. Tapi kalau di sini kebalik dia. Dibalik gitu. Jadi kalau misalnya aku mau bilang aku sudah makan. Itu buat yang orang normal. Tapi kalau yang orang yang ini kan aku makan sudah. Oh. Tapi kan aku kayak aku ya itu kan sesuatu mensinkronkan gitu. Iya, benar. Gitu. Wow. Oke. Itu berarti hampir semua case itu memang belajar bahasa isyarat atau enggak. Interaksi aja ya kayak. Iya, enggak semua. Betul. Yang kita memang yang berinteraksi sama Juminten aja. Mungkin 3 apa 4 case ya. Tapi kalau ini ada kayak kamusnya gitu nggak sih? Ada sih. Ada, Cuman ya. udah nggak keburu ya. Nggak keburu kita mau cari-cari lagi kan, udah langsung implementasinya. Pendek banget ya. Pendek, betul. Langsung gitu. Iya, betul. Jadi kita udah langsung sama coachnya itu, dan dia pun juga baca skripnya juga. Ini dia langsung iniin gitu gerakan-gerakannya gitu. Oke. Ya. Nah, sebenarnya si
Juminten Edan ini sebenarnya ceritanya apa nih? Ada kata-kata Edannya apa di belakangnya nih? Juga ada ini enggak? Emang sebenarnya agak, kalau dari judul tuh awalnya aku agak catchy ya untuk sebuah film horor tuh, Juminten Edan tuh agak catchy gitu. Tapi ternyata memang kemarin ditanyain kenapa Edan, kenapa bukan apa gitu. Karena aku bilang Juminten ini kita memang ngambil setnya itu di Jawa. Oke. Edan itu kan memang identik dengan orang Jawa ya. Oke. Terus yang kedua, Edan ini tuh persepsi yang orang mengatakan yang nggak waras sebenarnya. Tapi sebenarnya Juminten ini kalau misalnya nanti disaksikan, tokohnya ini malah dia paling waras daripada warga-warga yang lain. Makanya dibilang kan dia terperangkap dalam kegilaan orang-orang waras gitu. Orang-orang yang merasa mereka waras gitu. Jadi memang pada akhirnya begitu nanti nonton itu baru orang akan nangkep, oh ternyata begini ya, oh ternyata persepsi Edan itu tuh dalam film itu begini ya gitu. Memang harus bisa sedikit tricky sih Mas sebenarnya. Oke. Tricky yang memerankan karakter Manto atau proses selama proses syuting yang bisa di-share apa nih? Masing-masing tokoh tuh sebenarnya menurutku punya layer masing-masing ya. Kayak ibunya Juminten tuh punya konflik. Jadi konfliknya tuh masing-masing tokoh itu kuat. Dibikin reason yang sangat kuat. Manto tuh punya konflik batin di mana dia harus milih antara keluarganya atau cintanya dengan Juminten. Gitu, dan akhirnya setelah dia memilih itu ternyata ada konsekuensi yang akhirnya menciptakan konflik ke belakang. Jadi layernya lumayan penuh tuh, yang akhirnya membangun karakternya Manto dan merubah karakternya Manto dari chapter 1 ke babak 1, babak 2 sampai babak terakhirnya seperti apa. Nah, kalau Juminten sendiri aku perhatikan sebenarnya dia memang sebagai pengantar film ini gitu. Memang fokusnya akan kita nonton tentang kisahnya banget nih, kisah Juminten dari awal. Tapi tokoh-tokoh yang muncul dan karakter-karakter yang muncul itu bukan cuma sekedar pemanis aja atau sekedar bumbu, bukan. Dia menjadi pelengkap yang membuat Juminten cerita kisahnya Juminten itu di masing-masing itu tuh menjadi punya alasan gitu. Kenapa karakternya Juminten berubah menjadi seperti ini, termasuk tokohnya ibunya dia Juminten ini gitu. Ini kalau Mbak Wina gimana? Maksudnya gimana? Ya, maksudnya dari tokohnya dari Juminten tuh sebenarnya iya kalau misalnya untuk sebenarnya kalau untuk ibunya Juminten si Farida ini sih simple aja sih, cuman seorang ibu yang sayang sama anaknya. Dah itu intinya. Tapi dia punya story di masa lalu yang membuat dia itu intinya. Jadi memang di belakang itu kita ada story lagi, itu yang akan menyambung. Betul. Harus banget biar ngerti ya. Betul. Aku dari tadi kayak apa ya, salfok sama si posternya juga nih. Apa nih, ada nggak yang bisa ceritain dari poster ini gitu? Kenapa? Tanpa spoiler, mesti kayak. Iya, seorang wanita muda yang mempunyai anak, yang dia berjuang untuk anaknya juga ya kan, untuk berjuang hidup dan untuk anaknya juga. Seperti itu, girl power. Memang kalau dilihat jadi agak-agak slasher ya, agak-agak sadis ya, karena ada bunuh darah segala macam. Memang sebenarnya ini kayak bumbu dari film itu kan, ada actionnya gitu. Dan tokohnya Juminten ini bisa dilihat kalau dari sini tuh kita ngeliatnya wah ini serem banget nih. Tapi kadang-kadang semua, menurut saya tuh setiap manusia itu punya tingkat keseraman dalam diri mereka, tergantung bagaimana mereka diciptakan, bagaimana mereka bisa di-trigger untuk memunculkan rasa seram itu gitu. Di sini Juminten kelihatannya memang serem gitu. Terus apa yang bisa direct lagi nih? Ini sebenarnya dia terlihat kayak kemarahan sih. Kemarahan rage-nya dia gitu. Aku ngeliatnya kayak film-film apa ya, samurai gitu. Iya. Jadi kayak film-film samurai atau film-film yang kita lihat kalau misalnya model Hollywood tuh kayak Tarantino gitu. Yang penuh darah-darah gitu. Jadi memang kalau aku sih nganggap film ini di kamus aku tuh kayak kembali ke film era klasik gitu loh. Indonesia klasik. Tahun 90-80 horornya kayak gini tuh. Terus fontnya juga
merah-merah gitu. Jadi memang menurutku sih style film Juminten Eden ini nih kayak kembali ke horor klasik Indonesia sih Mas. Oke. Kenapa film ini yang menjadi beda buat horor-horor yang sekarang tuh, film ini tidak mengandalkan jump scare. Oke. Memang ada jump scare tapi tipis banget, sedikit banget. Karena memang kita tuh nge-build-nya tuh kayak percerita gitu, ambience yang kita bangun. Oke. Gitu, ambience yang kita bangun, story-nya yang kita kuatin, dan kebutuhan ketika ada jump scare itu memang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu. Bukan memang dipaksakan, kita bikin jump scare yuk buat ngagetin, bukan. Tapi karena memang situasinya sudah dibikin dari awal gitu. Untuk setnya udah kesana gitu. Yang akhirnya membuat itu jadi reasonable ketika bikin jump scare. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah ternyata semua elemennya pun mendukung, mulai dari soundtracknya, mulai dari style pengambilan shot dari Pak Deddy Mercy dan Pak Jonathan gitu. Begitu mereka mengambil shot tuh kayak memang stylenya tuh kembali ke klasik movie-nya Indonesia menurutku gitu. Saat pas reading atau riset film ini sempat mulai juga di film-film yang era itu. Aku tuh memang penggemar film Indonesia lama ya. Aku nonton 7 Manusia Harimau, Titian Serambut di Belah 7 gitu. Jadi memang ada, kenapa ya? Karena menurutku tuh itu ingatan melekat banget. Jadi kalau misalnya orang nanya bagaimana film-film itu dulu dibikin sama film-film sekarang, aku bilang film-film sekarang bagus, tapi aku ngerasa film dulu tuh punya karakter yang kuat yang akhirnya susah untuk aku lupa gitu. Dia masuk ke core memory ya. Iya, gitu. Yang menurutku kenapa film sekarang yang sampai sekarang yang menjadi film horor, kenapa Susana menjadi sangat memorable? Ya karena memang nge-build-nya tuh dulu se-ikonik itu, terus dan memang elemen-elemen dibangun untuk nge-build film itu bukan cuma sekedar Susananya juga ya. Memang Susananya luar biasa banget, fantastik, tapi sutradaranya juga tahu bagaimana mengemas itu menjadi satu tontonan yang memang akan membuat penonton takut dan mungkin akan memorable, akan keinget terus waktu mau tidur. Jadi legend gitu. Namanya juga kayak gitu. Karena ini namanya juga kayak apa ya? Nama yang kayak buat apa ya? Ikonik ya, itu kan Juminten gitu loh. Betul. Jadi langsung kayak kebayang klasiknya ada dan kayak secara culture dan budaya Jawa. Juminten. Dan banyak juga riset soal budaya-budaya Jawa yang mungkin kita juga memang di sini harus ini logat Jawa juga ya. Terus nggak berbahasa. Kan setnya kan pesisir ya. Iya. Itu kan beda juga kan, maksudnya antara logat yang pesisir sama yang ini beda juga. Nah itu juga. Jadi ada coachnya juga untuk itu. Untuk coach bahasa Jawa nggak ada, cuman memang mereka mengingatkan sih kalau kita itu harus kadang suka lupa ya miss gitu kan, agak dibikin Jawa lagi nih orang Jawa gitu. Jadi kita cuma logatnya aja sih Jawa itu aja, tapi nggak ada khusus yang pinggiran atau apa gitu, nggak ada. Oh nggak ada ya. Oke. Jadi tidak spesifik belajar bahasa isyarat tadi gitu ya. Iya. Dengan saya yang dengan coach dan memang harus berlatih juga gitu ya. Iya. Tapi semuanya juga belajar untuk logat Jawa. Oh iya, pasti. Karena memang kita lokasi di Jawa, Juminten Jawa juga gitu. Jadi memang harus Jawa. Udah Juminten Edannya Jawa. Proses syutingnya berapa lama waktu itu? Karena persiapan cukup pendek ya. 2 minggu. Iya. Tapi itu memang dikejar setiap hari ya. Tapi memang gantian tapi lumayan sih. Iya. Jamnya juga terbalik. Jamnya saya pasti ya. Saya udah nggak ngitung jam sih Mas. Tapi ada lah yang sampai pagi, memang karena itu golden scene-nya gitu kan, tanggung gitu pas lagi memang harus dikejar gitu. Oke. Biasanya ngaruh nggak sih kan pasti kan nggak selalu produksian kakak atau Mbak Wina kan nggak selalu horor kan? Ngaruh nggak sih kan nyesuaiin lagi kayak pasti jam kerja balik dan ini. Sebenarnya ini kan kita kalau ngambil satu project biasanya kita udah bisa ngeraba-raba nih Mas. Misalnya ini project film horor, terus kita ngeliat dari ceritanya, storynya, setnya seperti apa, banyakan eksterior atau interior gitu, malam apa siang gitu. Tapi memang dengan singkatnya waktu yang ada gitu, kita udah bisa ngeraba-raba. Nih mungkin kita akan sedikit lebih ekstra kerjanya daripada yang biasa gitu. Dan memang sebenarnya kalau secara urutan scene itu nggak banyak ya, di skenario nya nggak banyak gitu. Cuman memang
scene-nya itu panjang-panjang gitu, panjang-panjang dan teknis banget gitu. Ada action, ada apa namanya, pokoknya secara blockingan yang dibutuhkan dari scene itu tuh lumayan PR sih sebenarnya. Jadi kita udah ngeraba-raba nih, memang agak sedikit lebih ekstra nih kayaknya kita syuting Juminten Eden. Tapi yang akhirnya membuat kita puas adalah ternyata waktu kita datang ke setnya itu emang bagus gitu. Emang ya memang pantas sih. Saya inget banget tuh satu kali kita ada syuting di Demak. Dan kita harus pulang pergi Demak tuh hari itu. Dari Jogja ke Demak itu kita menghabiskan waktu 4-5 jam. Gitu untuk sampai di Demak. Dan kita harus syuting di situ lumayan padat, dan nanti kita harus pulang malamnya. Besoknya karena kita syuting di Jogja lagi. Terus saya sempat ngedumel gitu dalam hati, ini kenapa sih jauh banget ini. Dari Jogja ke Demak cuma ngambil scene ini, apa nggak bisa diambil di Jogja? Mau ngedumel mas. Tapi begitu saya sampai di set itu, ternyata emang setnya bagus banget. Itu set tambak garam gitu. Jadi setnya mungkin nanti akan lihat di visualnya nanti di film. Scene-nya nggak tahu. Scene-nya juga memang scene penting sih. Scene penting. Itu kan pengenalan keluarganya Manto kalau ternyata dia anak juragan garam. Jadi itu ada set garam, petani garam gitu segala macam, sawah itu. Saya nanya kenapa harus di sini? Ternyata di belakangnya itu adalah tempat sunset. Jadi ini ladang garam, di belakangnya sunset. Jadi begitu sutradara mau ngambil, ketika ada objeknya di sini, di belakangnya sunset. Jadi bilang, emang bagus banget ini setnya gitu. Gak semuanya bisa kita temuin titik seperti itu. Yang akhirnya gak jadi ngedumel saya gitu. Karena bagus setnya. Jadi karena ada kepuasan tersendiri. Kalau memang hasilnya bagus tuh kita ngerasa kayak ya udah, mau nggak mau gitu. Benar. Nah itu di film ini juga ngangkat soal ibaratnya, bukan bahasanya apa ya, tuna wicara dan tuna rungu ya teman-teman. Isu itu kan juga bagaimana tetap bisa membawakan seperti apa, juga ada isu yang juga tentang kekerasan rumah tangga juga. Iya, maksudnya sebenarnya sih bukan kekerasan rumah tangganya sih sebenarnya. Jadi di isunya tuh yang aku tangkap nih dari film ini, ketika orang yang sebenarnya dianggap tidak bisa bersuara, sebenarnya mungkin lebih tahu daripada orang-orang yang bisa berbicara gitu. Jadi mereka sebenarnya kayak orang-orang yang berbicara kadang-kadang tidak menggunakan kata-kata yang baik dan benar dan pantas untuk didengar. Malah sebenarnya orang-orang yang punya keterbatasan untuk bersuara, malah seolah-olah ya mereka nggak peduli dengan itu, dengan apa yang mereka mau sampaikan gitu. Orang-orang sekitar tuh nggak peduli dengan orang-orang teman-teman kita yang mau disampaikan itu. Justru orang yang mungkin kita sangka tidak bisa tadi bersuara, tidak ada yang keterbatasan dia bersuara, tapi ternyata dia orang yang paling tahu bagaimana caranya bersuara itu. Itu dalam banget sih. Nah ini diwakili sama si tokoh Juminten ini. Wina melihat itu juga. Gimana untuk isu yang dibawa di film ini gitu? Iya, aku melihat untuk yang ini tuh sosok wanita yang kuat dan berusaha survive demi orang tersayangnya. Itu yang menjadi kenapa karakternya Manto itu sedemikian berjuangnya untuk Juminten, terkait untuk mendapatkan Juminten ya. Oke, ini filmnya bisa ditonton oleh teman-teman Sobat Story mulai kapan? Mulai tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop kesayangan. Buat teman-teman yang mau ikutin Mas Dimas dan juga Pak Wina di sosmed dan juga bisa ikutin filmnya, bisa di mana? Ada di Instagram, di film Juminten Edan. Iya. Oke, kalau Mas Dimas sama maksudnya di Instagramnya? Instagram Wina_Marino. Kalau saya di Dim177. Ada pernah nanya nggak ini siapa ya Marino? Ada yang pernah, tapi memang nggak ada apa-apanya, nggak ada. Kalau Marino yang Putri Marino itu ya, maksudnya nama itu R1, aku R-nya 2. Aku R-nya 2, Marino tuh. Di sini juga Marino ya kayaknya. Ini apanya? Ada yang pikir ini nggak ada, dan itu adalah nama suami aku. Ini tuh di atas tuh. Ini satu ya?
salah nih. Tuh. Tapi aku udah komplain sih, aku Marinonya 2 gitu. Terkadang orang ada yang salah nulis juga kan, salah nulis sih. Komplain kemana ya? Iya lagi gue nggak, tapi ada juga yang di sosmed tuh bener. Aku Iya. kadang-kadang suka cek kayak, oh iya nih Marinonya 2 gitu. Bahkan Instagram aku juga R-nya 2 gitu. Oh. Nggak ada hubungan. Unik kok. juga ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, buat teman-teman juga yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya bisa banget ke Instagram kita di @podcastsomestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua sudah mendengarkan Samtalk episode spesial bersama Kak Mas Dimas dan juga Kak Wina, and see you next episode. Dadah semuanya. Oke.